Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini, sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, ini memperingati 76 tahun Indonesia merdeka. Saya mau kita semua untuk teriakan merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita akan coba ya. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saat pagi hari ini, sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Kita akan mengundang hadirat Allah hadir tempat ini, memenuhi setiap kami. Biar Tuhan mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan hadir tengah kami, ada dalam ibadah kami Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan yang kudus, Allah yang mulia. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan kudus, 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 Engkau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, hadirat yang penuh kekudusan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan kudus,
dengan kerinduan Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, satu-satunya Allah yang hidup. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami mau Engkau mengubahkan setiap kami saat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati, memulihkan hati yang terluka. Kami yakin dan percaya Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Saat ini kami akan memulainya dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Roh Allah saja yang ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Mari saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita akan katakan amin. Puji nama Tuhan. Saat ini siapa yang tidak merasakan kasih Allah? Enggak ada pasti, ya kan? Semua sudah menikmati kasih Allah. Syukur bagi Allah kita karena Dia sudah mencurahkan berkat-Nya, karena kasih-Nya dan karena kemurahan-Nya kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Bahwa Tuhan Yesus kita baik. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Rahmat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Tuhan Yesus selalu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Rahmat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Rahmat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Nama Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, kita semua merasakan kasih Allah. Dalam setiap hari, dalam setiap langkah kita, kasih Allah selalu ada. Amin. Mari kita akan bersuka cita karena kasih Allah yang selalu melimpah. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Amin. Ya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah selalu baru untuk saya dan saudara. Mari bersuka cita karena kemurahan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya
sudah disegarkan oleh pujian. Ada sukacita melalui pujian. Amin. Di nama Tuhan, ada berkat tambahannya lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan sendiri yang akan mengubahkan. Firman ini akan menjadi pegangan dalam hidup kita. Saudara, saat ini yang mungkin sedang dalam pergumulan, yakinlah bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan yang selalu memegang erat tangan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun rintangan yang kita jalani saat ini, percayalah bahwa Tuhan selalu menopang kita. Ya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Panggil namanya Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Mari saudara
firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi berkat di lingkungan kami masing-masing. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, dan berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merayakan satu hari menjelang kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan negara kita. Karena itu saya ingin bersama-sama dengan saudara semua yang di rumah, kita akan katakan merdeka. Baik, 1, 2, 3, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Amin. Nah, sudah dikasih Tuhan sesuai dengan tema kemerdekaan yang ada, yang beberapa hari lagi kita akan rayakan bersama-sama. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang nasionalisme Kristiani. Nah, apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Ada banyak definisi, baik definisi yang sesuai dengan arti katanya, sesuai dengan istilah teknisnya, tetapi nasionalisme secara praktis itu diartikan sebagai suatu perasaan cinta yang tinggi dan bangga terhadap tanah air. Orang yang memiliki nasionalisme adalah orang-orang yang memiliki cinta kepada tanah airnya dan bangga menjadi bagian dari tanah air Indonesia. Berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, ada satu organisasi penting yang ada di balik semuanya itu, yaitu Perhimpunan Indonesia. Kalau saudara perhatikan, Perhimpunan Indonesia ini sebenarnya adalah mulanya adalah persekutuan pelajar. Persekutuan pelajar, organisasi pelajar yang ada di negeri Belanda. Organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia atau mahasiswa yang dari Indonesia belajar ke Belanda, mereka membentuk satu persekutuan untuk memperkuat persekutuan mereka, untuk menambahkan, mungkin ada sharing-sharing atau diskusi-diskusi tentang ilmu-ilmu yang mereka pelajari di sana. Namun sayangnya, pada mulanya mereka hanya sekedar organisasi perkumpulan sesama pelajar Indonesia. Tidak ada satu rasa nasionalisme yang tinggi di situ. Tapi kemudian satu kali mereka berjumpa dengan 3 serangkai yang kita kenal. Yang salah satunya adalah yang seorang Belanda, Douwe Dekker. Nah, beliau memberikan sharing kepada persekutuan ini atau perhimpunan ini. Dan mengatakan, menceritakan tentang kondisi di Indonesia. Indonesia memerlukan orang-orang atau pemimpin-pemimpin bangsa yang intelektual, yang dapat menyatukan bangsa dan negara Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Pada waktu itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda tahun 1920-an. Dan melalui perjumpaan, diskusi dan konflik dengan 3 serangkai ini bukan menjadikan yang biasanya konflik itu menghasilkan yang tidak baik, tapi ini justru sebaliknya. Menghasilkan sesuatu yang baik. Mereka kembali mulai memikirkan bahwa Indonesia harus merdeka. Nah, karena itulah kemudian pemimpin-pemimpin atau ketua dari organisasi ini mulai mengumpulkan para akademisi, orang-orang intelektual yang ada di Belanda, yang adalah mahasiswa Indonesia. Mereka bersatu, mereka memikirkan bagaimana cara mereka untuk berdialog dengan dunia internasional, sehingga Indonesia dikenal di dunia internasional. Kita mengenal perjuangan Diponegoro, kita mengenal perjuangan Cut Nyak Dien, kita mengenal perjuangan Pattimura, kita mengenal perjuangan-perjuangan banyak kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Tetapi Perhimpunan Indonesia memulai satu perjuangan tidak lagi dengan pedang atau dengan tombak atau dengan peperangan dengan kekerasan. Sebaliknya, mereka melakukan peperangan melalui diskusi dan dialog. Dan sejak itulah
mereka mulai memperkenalkan Indonesia. Mereka mulai menyuarakan kemerdekaan Indonesia di persekutuan atau di perkumpulan-perkumpulan dunia. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Hatta yang pernah menjabat sebagai ketua Perhimpunan Indonesia ini. Dan pada akhirnya pergerakan Indonesia yang dipimpin oleh para ilmuwan, para akademisi ini telah berhasil membawa Indonesia sampai di titik 17 Agustus 1945 di mana proklamasi Indonesia disuarakan. Sekalipun pada waktu itu Belanda masih merasa memiliki Indonesia, tetapi pemimpin-pemimpin negara kita yang dimotivasi, yang digerakkan oleh kelompok dari Perhimpunan Indonesia ini, yang kemudian memiliki rasa cinta, rasionalisme yang tumbuh itu menyebabkan Indonesia kemudian menjadi berjuang kembali dan kemerdekaan Indonesia dimenangkan. Nah, saudara, sebenarnya dari cerita ini kita memperhatikan, kita melihat bahwa nasionalisme atau rasa nasionalisme itu tidak bergantung dimanapun kita berada. Pada waktu mereka mulai memunculkan rasa nasionalisme yang tinggi dan kemudian kata Indonesia disuarakan, itu ketika mereka masih di Belanda. Cerita ini juga mengatakan bahwa dimanapun kita berada dan siapapun kita, entahkah kita dari kelompok orang intelektual ataupun dari kelompok biasa, apabila kita memiliki nasionalisme yang tinggi kepada bangsa dan negara kita, maka negara dan bangsa kita akan diberkati. Negara dan bangsa kita akan diselamatkan. Karena itulah pada saat ini, dalam kesempatan ini, mari kita akan belajar menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam kehidupan kita. Mari kita menumbuhkan rasa cinta dan bangga kepada tanah air kita. Bagaimana wujudnya? Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Mordekai. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Mordekai adalah salah satu tokoh di Alkitab yang terkenal dalam hal kebangsaannya. Kita akan baca di dalam kitab Ester, pasal yang ke-10, ayat 2 sampai dengan 3. Saya akan membacakannya untuk saudara. Ester pasal 10 ayat 2 dan 3. Segala perbuatan yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Satu cerita yang menarik di mana Mordekai hidup. Mordekai menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi, bukan hanya kepada bangsanya, tetapi dia menunjukkan bahwa ketika dia hidup sebagai warga negara di satu negara yang asing, di situ pun dia berperan. Makanya namanya tidak hanya dicatat di dalam sejarah bangsa Yahudi, tetapi namanya juga dicatat di sejarah bangsa-bangsa Media Persia. Nah, apa yang terjadi di situ? Mari saya akan mengajak kepada saudara untuk mengerti sedikit tentang latar belakang politik yang terjadi pada waktu zamannya Mordekai. Kalau dilihat di dalam cerita itu, Mordekai telah menunjukkan seorang warga negara yang baik. Dengan cara apa? Pada waktu itu Mordekai dan teman-teman sebangsanya atau bangsa Yahudi telah ditawan di satu negara. Negara yang menawan mereka adalah negara asing. Ada beberapa negara yang bergonta-ganti ya kepemimpinan hingga pada saat Mordekai itu adalah negara Media dan Persia. Pada waktu negara Media dan Persia memerintah bangsa Yahudi, mereka ada di bawah, istilahnya kalau zaman sekarang, dia ada di bawah penjajahan Media dan Persia. Mereka adalah orang-orang yang dibuang ke negara asing dan dijajah oleh negara asing. Apakah itu nyaman? Apakah itu enak? Tidak sama sekali. Tentunya tidak enak. Seenak-enaknya di negara asing masih lebih enak di negara sendiri. Karena apa?
Di negara sendiri kita masih bebas melakukan segala sesuatu. Tapi ketika kita menjadi pendatang di negara asing, apalagi kita menjadi orang yang buangan atau orang yang dijajah, tentunya ada pasti hak-hak kita diperkecil, kewajiban-kewajiban ditambah. Mungkin itulah yang dialami oleh Mordekai. Tapi ada satu cerita di dalam kisah ini di mana Mordekai menunjukkan walaupun dia hidup atau dia dipimpin oleh bangsa yang menjajah bangsanya, tapi dia tetap menunjukkan sebagai warga negara yang baik. Di dalam satu kisah, di dalam Ester pasal 2, pada ayat 21 sampai 23, pada satu kali ada satu peristiwa. Saya akan bacakannya untuk saudara ya. Ester pasal 2 ayat 21 sampai dengan 23. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Mordekai adalah paman dari Ratu Ester yang terkenal. Mordekai adalah ayah asuh dari Ratu Ester. Pada waktu satu peristiwa ketika Mordekai itu biasanya suka, dia itu ada di pintu gerbang di istana raja. Dia tidak boleh sembarangan masuk, walaupun anak asuhnya itu menjadi ratu, tapi dia tidak boleh sembarangan masuk di istana raja. Jadi dia biasanya suka duduk di pintu gerbangnya saja. Nah, pada waktu dia duduk di pintu gerbang, dia mendengar ada satu persekepakatan gelap yang ingin membunuh Raja Ahasveros. Kira-kira dalam bayangan saudara, kalau seandainya Mordekai seperti Yunus, saudara tahu cerita tentang Yunus, karena nasionalismenya yang tinggi kepada bangsanya, sehingga dia tidak suka kalau bangsa yang jahat, yang menjadi musuh bangsanya diselamatkan. Dia tidak suka. Nah, tentunya Mordekai akan berpikir, biarin dah sekalian, mumpung ada yang membunuh, wah ini kesempatan. Nanti kalau rajanya mati, bangsaku akan bisa bebas, kita bisa melakukan pemberontakan. Itu mungkin pemikiran kalau orang-orang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi tapi tidak bijak atau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah. Nah, saudara, ini yang dilakukan oleh Mordekai sebagai seorang yang punya nasionalisme. Justru dia adalah orang yang tahu kewajibannya sebagai warga negara. Sebagai warga negara, walaupun di warga negara jajahan, yang dia lakukan adalah dia harus menghormati pemimpin yang ada di atasnya. Sekalipun pemimpin itu bukan dari bangsanya sendiri. Mungkin Ahasveros bukan raja yang sangat baik, tetapi sebagai warga negara yang tinggal di negara itu, yang menumpang di negara itu, dia harus menjadi orang yang benar-benar melaksanakan kewajibannya, menjaga politik di negaranya agar stabil, menolong pemimpin bangsanya agar dia tetap dapat memimpin dengan baik. Karena itulah kemudian dia melaporkan peristiwa itu, peristiwa rencana pembunuhan ini. Saudara, ada satu tulisan dari kata-kata dari Dag Hammarskjöld. Ini adalah diplomat dari Swedia yang pernah menjadi sekjen PBB. Beliau mengatakan seperti ini, kita tidak diperkenankan memilih bingkai dari takdir kita sendiri. Tetapi dengan apa mengisi bingkai tersebut, itulah kewajiban kita. Bapak Dag ini mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak bisa memilih di mana kita ditempatkan. Kalau kita ditempatkan di negara Indonesia, berarti disinilah kita akan mengisi bingkai kita dengan kewajiban kita, dengan melakukan kewajiban kita. Mordekai tidak bisa memilih ketika dia harus ada di bawah Raja Media dan Persia, kerajaan Media dan Persia. Tetapi dia tahu bahwa seorang yang nasionalis bukan berarti adalah seorang yang justru menghancurkan orang yang sedang diberi, yang dijadikan bingkai oleh Tuhan atas bangsa itu. Yang dia lakukan adalah
dia berusaha untuk menjalankan kewajiban yang dia bisa lakukan di negara di mana dia ditempatkan oleh Tuhan di situ. Dia tentunya ingat Mordekai akan firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 7. Nabi Yeremia mengatakan bahwa dia menyampaikan firman Tuhan yang memerintahkan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu ketika bangsa Israel di bawah penjajahan orang-orang Babilonia, mereka merasa bahwa ini bukan negara kami, ini bukan bangsa kami nggak mau menabur, kami nggak mau melakukan kegiatan kami mau boikot. Tetapi Tuhan berfirman kepada orang-orang Israel dan dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7 yang mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, apa wujud kewajiban kita kepada bangsa dan negara kita? Anggaplah kita adalah orang-orang buangan, karena sebenarnya kita adalah warga negara surga. Kita di sini nunut sementara. Tetapi ketika kita nunut apa yang Tuhan mau, Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk bangsa kita, untuk menolong bangsa kita, lakukan kewajiban kita. Kalau saudara masih ingat ketika kita masih kecil, ya, masih SD, ada satu pelajaran di PMP atau Pendidikan Moral Pancasila, atau pendidikan kewarganegaraan yang mengatakan dahulukanlah kewajiban daripada hakmu. Nah, tetapi hari-hari ini saudara, rasa nasionalisme yang ditanamkan oleh orang-orang pejuang-pejuang yang memperebutkan memperebutkan kemerdekaan Indonesia, yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang lebih mendahulukan kepentingan bangsa daripada diri sendiri, itu mulai luntur di zaman ini. Tadi saya mendengar berita ketika PPKM mulai diterapkan, terjadi demo di mana-mana. Saudara, kalau saudara menjadi pemimpin bangsa ini, yang memimpin 200 juta orang, itu sangatlah tidak mudah. Bayangkan, dari awal pandemi, pemerintah kita sudah mencanangkan, ayo prokes, protokol kesehatan, terapkan, pakai masker, jaga jarak. Tetapi bangsa kita, orang-orang lebih suka memberontak kepada pemimpin, tidak mau melakukan kewajiban yang sebenarnya itu untuk kepentingan kita. Sehingga pada waktu wabah semakin menjadi besar, karena orang-orang tidak mau melakukan prokes dengan baik, masih suka jalan-jalan, masih membiarkan dirinya bercengkrama dengan teman-teman tanpa masker. Wah, akhirnya mulai status COVID-nya jadi naik. Saudara, apakah mudah bagi pemerintah? Tidak mudah menjalankan PPKM. Ketika situasi seperti ini, apakah pemerintah kita cukup banyak uang sehingga bisa disebarkan semua perawatan digratiskan? Itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Vaksin yang diberikan secara gratis itu juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Saya harap kita menjadi seperti Mordekai. Sekalipun mungkin kita ada rasa ketidaksukaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kita, tetapi kita harus memiliki nasionalisme kepada bangsa dan tanah air kita, dengan menunjukkan ketaatan kepada pemimpin kita, dengan menunjukkan bahwa kita harus menjalankan kewajiban kita, dan izinkan pemimpin bangsa kita memimpin kita dan mengarahkan kita. Kita hanya tinggal melakukan kewajiban kita. Seandainya memang kita harus membayar pajak, tidak usah kita berusaha menghindari pajak atau bahkan mengurangi pajak. Lakukan dengan baik. Seandainya ada rambu-rambu lalu lintas yang harus kita ikutilah sebagai seorang warga negara yang baik. Mari kita tunjukkan bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang cinta kepada tanah airnya. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dilandasi kasih Kristus dan mengasihi bangsa kita dengan menjalankan kewajiban kita, lebih daripada kita menuntut hak kita kepada pemerintahan negara kita. Mungkin ada pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana kalau pemerintahan saya korup? Apakah saya tetap akan taat kepada pemimpin seperti itu?
Buat apa saya membayar pajak? Toh akhirnya dikorupsi. Saudara, itu tidak akan pernah habis. Percakapan itu, keluh kesah itu tidak akan pernah habis. Setiap negara punya kelemahan sendiri-sendiri. Tetapi kita harus belajar. Yesus mengatakan ketika ada orang Yahudi yang mengeluhkan itu dan mengatakan, apakah kami harus membayar pajak kepada Kaisar ataukah kepada Allah? Seolah-olah orang Yahudi mengatakan kepada Yesus bahwa kami ingin lebih rohani daripada kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami yang itu penjajah buat bangsa kita. Orang Romawi pada waktu Yesus ada, mereka dijajah oleh orang Romawi, bangsa Romawi. Itu adalah penjajah. Itu mereka bertindak sangat keras kepada bangsa kami. Daripada kita membayar kepada mereka, bukankah lebih baik kita membayar kepada bait Allah? Wah, seolah-olah rohani. Tapi Tuhan mengatakan seperti ini. Di dalam Matius 22 ayat 21 mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk menjadi warga negara yang baik di satu tempat di mana kita ditempatkan di situ. Kalau sudah ditempatkan sebagai warga negara Indonesia, mari kita tetap melakukan kewajiban kita. Entahkah itu membayar pajak, entahkah itu mengikuti peraturan yang diperintahkan kepada kita. Apapun itu terimalah dan lakukanlah dengan sukacita. Bagaimana dengan pemimpin yang korup? Itu bukan urusan kita. Kadang-kadang kita suka mengurusi urusan orang lain, tapi kita tidak mau mengurusi urusan kita. Kalau seandainya semua warga negara menjalankan kewajibannya dengan baik, maka saya percaya akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik juga di negara kita. Mari saudara, kita akan belajar mengambil bagian. Sebagai bagian dari nasionalisme kita adalah dengan mentaati pemimpin kita, menjalankan kewajiban kita seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang berikutnya kalau saudara perhatikan, nah ada satu masa di mana Mordekai menunjukkan kenasionalismenya ketika bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi, ada di ambang kehancurannya. Pada satu kali ada seorang yang tidak suka dengan Mordekai yang namanya Haman. Dia adalah pejabat tinggi di negara Media dan Persia. Di dalam cerita itu, karena dia tidak suka dengan Mordekai, dia ingin menghancurkan bukan hanya Mordekai, tapi dia ingin menghancurkan bangsanya Mordekai. Jadi dia merancang satu pembunuhan besar-besaran untuk bangsa Yahudi di satu hari. Nah, dia begitu cerdiknya menggunakan kesempatan sebagai pejabat tinggi, sahabat dekat dari raja. Jadi dia ngomong dengan rajanya dengan sangat pintar dan bijak, seolah-olah benar, maka rajanya memberikan dia restu untuk Haman ini melakukan sesuatu yang sangat membahayakan orang Yahudi pada waktu itu, yaitu dalam satu hari orang Yahudi akan dihancurkan, dibunuh dimanapun itu berada. Apa yang terjadi dengan Mordekai? Kira-kira Mordekai berpikir seperti ini, anak asuhku adalah Ratu Ester. Seandainya bangsa Yahudi dihancurkan, siapa yang berani membunuh saya? Bukankah saya adalah bapak asuh dari seorang ratu yang dihormati? Pasti raja akan memelihara saya. Pasti saya akan selamat. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Ketika ditanya, apakah kamu sudah selamat? Sudah. Apakah tetangga kanan kirimu sudah selamat? Belum. Yang penting aku selamat. Gitu. Nah, tapi Mordekai tidak seperti itu. Mordekai tidak berpikir bahwa yang penting aku selamat, keluargaku selamat karena aku keluarga raja. Dia tidak seperti itu, tetapi yang dilakukan oleh Mordekai, kalau kita baca di dalam Ester, pasal yang keempat, saya akan membacakannya untuk saudara ya. Ester pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 3.
Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ester pasal 4 ayat yang ke-13. Setelah dia mendengar itu, ini yang dilakukan oleh Mordekai. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Janganlah kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab, ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bagi Mordekai yang memiliki rasa nasionalisme, keselamatan bangsanya menduduki posisi yang lebih tinggi daripada keselamatan anak asuhnya, Ratu Ester, atau keselamatan keluarganya sendiri. Memang tidak mudah bagi Mordekai untuk menyuruh Ratu Ester menghadap raja tanpa janji terlebih dulu. Pada zaman itu, pada waktu itu, ketika seorang ratu ingin masuk dan datang ke hadirat raja tanpa diundang, akibatnya adalah orang itu akan dapat dihukum mati. Tetapi Mordekai dengan kerinduannya untuk keselamatan bangsa Yahudi, dia katakan, biarlah kalau memang anakku harus mati, kalau memang keluarga kita yang tidak selamat, tidak apa-apa. Yang penting bangsa kita selamat. Nah, hal itulah yang mendorong Ratu Ester untuk berbicara kepada raja dan meminta belas kasihan raja agar perintah pemusnahan orang Yahudi itu dibatalkan. Dan pada akhirnya memang bagi orang Yahudi datang pertolongan, sehingga pada akhirnya bangsa Yahudi pada hari itu dia diberi kesempatan untuk membela diri, bahkan membunuh musuhnya. Maka yang terjadi sebaliknya, bukannya orang Yahudi dihancurkan, tapi justru orang Yahudi menjadi pemenang pada saat itu oleh karena apa yang dilakukan oleh Mordekai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu di sini bahwa kita semua memiliki jaminan keselamatan. Tetapi pernahkah kita berpikir, pernahkah kita meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari untuk keselamatan buat bangsa kita? Ataukah kita berpikir secara egois dan kita katakan, yang penting aku selamat. Aku saya sudah bisa masuk surga. Puji Tuhan. Biarlah yang lain kalau tidak masuk surga, yo wis urusane dewe-dewe. Apakah itu yang ada dalam pikiran kita? Ataukah sebaliknya kita menjadi orang yang membela bangsa kita, memiliki nasionalisme dan rasa cinta buat bangsa kita, sehingga setiap hari kita punya waktu untuk berdoa buat bangsa kita. Setiap hari kita rindu agar bangsa kita diselamatkan. John Knox, seorang yang terkenal, dia pernah mengatakan seperti ini. Dia katakan begini, berikan aku Skotlandia, Tuhan. Kalau tidak, aku mati. Berikan aku Skotlandia, Tuhan, atau aku mati. John Knox, dia mempunyai beban yang sangat besar untuk keselamatan Skotlandia, sampai dia katakan nyawaku sebagai ganti agar Skotlandia boleh diselamatkan. Mari kita menjadi bagian dari bangsa kita dan mencintai bangsa kita. Marilah kita mulai
berdoa buat bangsa kita, berdoa buat keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga saudara, ketahuilah bahwa di sekitar kita membutuhkan terang Tuhan. Dan selain doa-doa kita, sebaliknya kita akan bicara kepada orang-orang yang di sekitar kita untuk menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang jalan keselamatan. Agar apa? Agar orang-orang mengenal jalan keselamatan dan mereka diselamatkan. Jangan merasa senang, jangan merasa bangga ketika kita bisa berdiri sendiri seperti sementara orang-orang di sekitar kita sedang menuju kebinasaan. Seorang penulis, John Stott, mengatakan begini, Tuhan ingin kita menembus dunia. Garam Kristen tidak memiliki bisnis untuk tetap berada di ruang bawah tanah gerejawi kecil yang elegan. Tempat kita akan digosokkan ke komunitas sekuler. Seperti garam digosokkan ke dalam daging untuk menghentikannya menjadi buruk atau busuk. Dan ketika masyarakat menjadi buruk, kita orang Kristen cenderung mengangkat tangan kita dalam kengerian saleh dan mencela dunia non-Kristen. Tetapi haruskah kita lebih suka mencela diri sendiri? Seseorang tidak dapat menyalakan daging yang tidak tawar untuk menjadi buruk. Itu tidak bisa melakukan hal lain. Pertanyaan sebenarnya untuk ditanyakan adalah, di mana garam itu? Kadang-kala kita suka mencela, kenapa terjadi kriminalitas seperti itu? Ada orang membunuh seenaknya begitu orang gini. Di situ terjadi mabuk di mana-mana, terjadi perang di mana-mana, bencana dan sebagainya. Saudara seperti mengolok-olok, seperti marah, seperti merasa jijik dengan situasi bangsa dan negara kita yang semakin terpuruk, semakin jahat. Tetapi ingatlah saudara, kita adalah garam. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah kita. Garam tidak bisa bersembunyi, katanya John Stott. Garam tidak seharusnya bersembunyi di kolong gereja. Tetapi garam seharusnya bersentuhan dengan daging agar bisa mengubah sehingga daging itu tidak menjadi busuk. Kalau seandainya daging itu busuk, di manakah sebenarnya posisi garam? Kita sebagai garam dunia, kita sedang sembunyi sehingga daging menjadi busuk. Mari saudara, saat ini kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Untuk sejenak saya mengajak saudara tunduk kepala, dan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Ini adalah kesempatan yang terbaik. Kita akan menunjukkan nasionalisme kita untuk mencintai bangsa kita, mendoakan bangsa kita, menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang mencintai bangsanya. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami kiranya dilayakkan untuk menghadap tahta-Mu yang kudus. Kiranya kami dilayakkan untuk menaikkan doa bersama-sama dengan bangsa kami. Tuhan, kiranya pada kesempatan ini kami mewakili bangsa kami untuk tunduk di bawah kaki-Mu dan meminta ampun atas bangsa kami. Tuhan, atas nama bangsa kami memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Situasi yang sulit yang dihadapi oleh bangsa kami, situasi pandemi, keadaan ekonomi yang buruk, keadaan politik yang susah. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, selamatkan bangsa kami, berkatilah bangsa kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami. Berikan kepada para pemimpin kami hikmat yang dari Allah, agar mereka dapat memimpin dengan benar dan mereka dapat mengarahkan bangsa kami melewati situasi-situasi sulit dan bencana yang kami hadapi. Tuhan Yesus, taruh di dalam hati kami, anak-anak-Mu, rasa cinta kepada bangsa kami, rasa cinta kepada tanah air kami. Kami tidak lagi menjadi orang yang egois, yang berdiri sendiri dengan keselamatan kami, berdiri sendiri dengan kemapanan kami. Sebaliknya Tuhan, biarlah kami boleh memandang orang-orang di sekitar kami
Dan kami boleh mendoakan mereka. Kami boleh berbagi dengan apa yang kami punya kepada mereka. Ajarkan kami menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintah kami. Ajarkan kami menjadi orang yang menjalankan kewajiban kami lebih daripada kami menuntut hak kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan berkatilah firman-Mu agar tertanam di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari pada saat ini kita berdoa bagi bangsa kita, karena Tuhan sudah menganugerahkan kasih karunia dan anugerahnya melalui kemerdekaan yang sudah kita nikmati selama 70 tahun, 6 tahun. Kita naikkan ucapan syukur kita dan doa kita biar bangsa ini dianugerahi berkat dan kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaan, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. haleluya, haleluya, haleluya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami benar-benar bersyukur oleh karena anugerah-Mu. 76 tahun yang lalu Tuhan, Engkau Tuhan memberikan anugerah kemerdekaan. Dan kami selama ini sudah bisa dan menikmati setiap kasih karunia-Mu ini. Kiranya Tuhan berkat-Mu terus turun atas bangsa kami Indonesia. Kiranya hikmat-Mu Tuhan Kau curahkan kepada para pemimpin bangsa kami. Kiranya berkat-Mu yang luar biasa itu Kau curahkan Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam setiap pulau demi pulau. Kiranya Tuhan kami berdoa hujan keselamatan-Mu juga Kau curahkan, sehingga kami dapat melihat orang-orang yang benar-benar Tuhan menerima keselamatan di dalam nama-Mu saja ya Yesus. Kiranya Tuhan juga akan menganugerahkan kuasa kesembuhan Tuhan, secara khusus ketika kami mengalami Tuhan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya kuasa kesembuhan-Mu menjamah kami yang pada saat ini kami yang sedang terpapar Tuhan COVID-19 ini. Mari Tuhan kiranya Kau memberikan kemerdekaan Tuhan, kesembuhan atas kami. Dan kami bersama-sama Tuhan berdoa, kiranya Engkau Tuhan akan menyertai bangsa dan negara kami, memberikan keamanan, stabilitas ekonomi dan keamanan Tuhan daripada-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan hujan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, sehingga ketika kami melewati pandemi COVID-19, kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa terus menolong dan menyertai kami. Kami yakin Tuhan, kami mengalami kemerdekaan atas seluruh kehidupan kami. Dan kami juga akan merdeka dari pandemi COVID-19 oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami pada saat ini yang mengikuti ibadah. Walaupun kami ibadah di rumah-rumah, Allah Roh Kudus melawat kami. Dan apabila kami ada dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan. Dalam kekurangan Tuhan mencukupkan kami. Dalam persoalan dan masalah yang mungkin bagi kami cukup berat, Tuhan memberikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa pada saat ini Engkau melawat setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Engkau mencukupi mereka ya Tuhan. Engkau memberikan keamanan. Engkau Tuhan memberikan perlindungan dan kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong di dalam pendidikan anak-anak kami dan masa depan mereka ya Tuhan. Karena kami yakin masa depan di dalam Engkau sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Walaupun dalam situasi seperti begini, karena kami yakin dan percaya Engkau yang menguasai dan mengontrol Tuhan alam semesta ini. Dan kami serahkan seluruhnya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Engkau memberkati Tuhan pendidikan dan anak-anak kami. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran Tuhan paling bawah ya Tuhan. Engkau akan juga menyertai aparat keamanan TNI Polri ya Tuhan. Dan kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa memberikan kesatuan dan persatuan di antara rakyat Indonesia ini. Dan Tuhan juga yang akan menyertai seluruh umat-Mu, seluruh Tuhan jemaat-Mu di GSJ Elohim ini juga. Dan kami percayakan pada saat ini seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Oleh karena itu pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita yang percaya mengatakan,